Halo, sebelumnya perkenalkan aku Amelia Nuraini NIM 114220119 dari Pokpad Praktikumsil. Jadi di sini aku mau kasih tahu gimana cara pengerjaan aksara 5 mengenai layouting. Jadi langsung aja setelah kita bisa membuka aplikasi ArcGIS, kita klik benar lalu oke. Setelah itu mengatur koordinat pada klik kanan layar, properties, ke koordinat sistem, apply, dan oke. Di sini kita bakal ganti nama layersnya menjadi penggunaan lahan. Kita bisa add data. Data di sini itu ada beberapa data, di antaranya itu ada administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, terus jalan, non-agri alang, pemukiman, kontur, sama sungai. Ya, kita berhasil lihat datanya. Di sini kita bakal ganti si konturnya. Untuk itu unchecklist semua dulu. Kecuali kontur. Simbolin konturnya dengan klik kanan dulu. Terus kita cek ke table properties. Open attribute table-nya. Cek untuk kolom IK. Di sini karena ini ada dua, jadi aku hapus salah satunya. Nah, setelah itu bisa langsung masuk ke properties. Simbologi, terus kategoris. Ini pilihnya yang IK, add all value. Nah, yang min satu ini kita ganti warna dengan electron gold. Ketebalannya 2, oke. Yang 0 juga sama warna electron gold. Jadi ketebalannya 1. Setelah itu kita ke labels. Labels feature in this layer, define. Ini kita pilih yang SQL query, IK, sama double klik sama dengan get output value min 1. Oke, setelah itu ini pilihnya yang val, expressions, KNT ini plus tanda kutip M. Oke, setelah itu jangan lupa ganti simbolnya dengan Times New Roman. Masnya halo. Wait, oke, oke, apply, oke. Nah, setelah kita berhasil nginin konturnya, kita masuk ke jalan. Jalan itu kita bisa langsung cek open attribute table dulu untuk mengetahui apa ada jalan apa aja. Dicek di bagian remark itu ada kolektor, lain, setapak, sama lokal. Begitu kita bisa langsung masuk ke properties, ke simbologi, kategoris, terus pilih yang remark atau values. Nah, ini ada jalan kolektor, lain, lokal, dan atas tapak. Kalau sesuai SNI, jalan kolektor itu warnanya hitam sama magenta. Ya, barusan. Ini terus kita di jalan lain, warnanya seharusnya magenta, di jalan lain. Iya, magenta aja. Nah, satu, nah, oke. Selanjutnya ada jalan lokal, itu hitam putih, bagian atasnya hitam dan bawahnya putih. Ya. Nah, yang terakhir jalan setapak itu warnanya magenta. Oke, klik ke labels, label feature this layers. Sini pilih nama jalan dan lupa edit sini. Angkatnya langsung klik biologi apply, oke. Setelah itu kita masuk ke sungai, tapi untuk yang sungai ini kita cuma bakal ganti warnanya ke lapis lazuli. Nah, setelah berhasil, kita bakal masuk ke administrasi desa. Kita klik kanan, lalu open attribute table, dan pilih salah satu desa yang bakal kita buat pengguna lahannya. Misalnya aku bakal pilih desa Lebak. Nah, desa Lebak itu di sekitar sini. Nah, selanjutnya setelah itu aku bakal ekspor datanya dengan cara klik kanan, data, export data, lalu pilih file tempat penyimpanan. Nah, setelah berhasil, di sini aku bakal ngeklik untuk agri ladang, kebun, dan lainnya, bakal mengikuti sebatas desa ini dengan cara klik view processing, klik. Untuk yang pertama mungkin di agri kebun dulu. Klik fiturnya masukin desa Lebak, dan outputnya bisa dimasukin kebun. Oke. Habis itu kita bakal lakukan hal sama untuk ladang, sawah, alang, dan pemukiman.
Nah, setelah berhasil diklik, ini kita bisa ganti batas administrasi desanya, desa Lebak, ke edit simbol, outline-nya, desa. Ini kita ganti bawahnya ke warna putih, klik OK, 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 OK. Nah, setelah berhasil, ini kita bisa ganti yang keseluruhannya juga, administrasi desa, desa, edit simbol, putih, OK, OK. Ini untuk color-nya, no color. Tadi yang desa juga belum no color, belum colornya. Nah, setelah itu kalau nanti ada di video, ganti kong, jadi di sini kita bakal label admin desa dengan cara klik kanan pada administrasi desa, terus ke properties, kita ke labels, labels pilihnya yang nama PJ ini, terus untuk simbolnya jangan lupa diganti, masnya hello, size-nya oke, sama placement propertiesnya jangan lupa yang remove, apply, oke. Nah, setelah berhasil kita ngasih nama desanya, di sini kita bakal insert untuk data provinsi Indonesia. Ini caranya bakal klik, ini kita ganti nama dulu jadi insert. Terus kita klik kanan properties atau kliknya dulu, koordinat sistem maksudnya. Setelah itu kita bisa add data. Nah, add data di sini tuh SAP provinsi. Nah, untuk ngetahuin di mana lokasi desa kita, ini kita bisa klik kanan desa Lebak, lalu kita copy. Setelah itu masuk ke insert paste layer. Nah, desanya muncul di sini. Sini untuk ngebedain warna desanya, aku bakal nge-fill ke warna lain yang agak kontras. Ya, colornya di warna oranye gelap aja, sedangkan untuk provinsinya di warna hijau, kuning, hijau. Nah, di sini setelah itu aku bakal nge-labeling nama-nama provinsi. Caranya klik kanan, properties. Nah, setelah itu kita bisa checklist di label yang sini. Dan ini benar provinsi, jangan lupa simbolnya diganti ke Times New Roman. Size-nya ke 12 aja. Terus lupa maksudnya. Jangan lupa halo. Oke. Placement propertiesnya ini di remove dulu. Klik apply baru. Oke. Setelah itu di sini aku bakal ngeganti si batas provinsinya dengan cara klik 2 kali. Habis itu kita lihat nyatainnya provinsi. Oke, oke. Nah, setelah itu untuk nge-fill warna lautnya, bisa diklik kanan saja, terus data frame properties, masuk ke frame, background, kelihatan blue, terus colornya ganti jadi yang lebih gelap dari sungai, tadi lapis labu jadi ultra blue, apply, oke. Nah, kalau lebihnya untuk step pertama kayak gini, lanjut ke layouting. Nah, selanjutnya setelah udah berhasil membuat peta ini, kita bakal layouting peta dengan cara klik layout view. Di sini diatur aja. Ternyata ini belum ku checklist untuk kontur. Kontur jalan, lagi kebun, ladang. Oh, nggak, di kebunnya nggak. Sungai mana? Nah, sungai. Nah, setelah ini sebelum aku layouting view, aku ubah dulu biar di batas atas desanya kelihatan. Nah, misalnya terbak ini dipindah paling atas. Setelah itu yang administrasi desa. Nah, setelah udah ini bakal ngeliatin petanya. Ubah dulu format A3. Klik kanan, export setup. Terus size-nya diganti ke A3. Klik landscape.
Ditinggal dulu. Nah, ini untuk aturan dari layouting petanya, kiri itu 3 cm, kanannya 1, itu ukuran petanya menyesuaikan aja. Bawah juga 1. Nah, setelah itu kita bakal grid petanya dengan cara klik kolom properties, masuk ke grid, new grid, measure grid, next, diganti titik margin label, salah diganti ke warna merah, klik OK. Setelah itu lanjut next, next, finish, apply, oke. Ubah tulisannya ke format pakai Times New Roman untuk di menu grid ke properties. Terus ini access di checklist semua, labelsnya, fontnya diganti ke Times New Roman. Jangan lupa additional properties-nya, nomor formatnya di nolin. Nah, selanjutnya teks, klik sembarang aja, baru sini kita udah, biasanya jadi M. Oke, change symbol, bisa 12, bold, edit, masnya halo. Nah, ini bakal langsung ke copy aja ke seluruh petanya. Nah, setelah berhasil ngebuat tadi tulisan MT sama MI-nya, sekarang kita bakal ngebuat grid petanya dengan satu rectangle, tapi sesuaiin aja sama grid di garis bantu. Ini juga dibuat. Nah, setelah itu untuk, nggak muncul. Nah, ini bisa di properties, fill color-nya di no color, sama outline-nya warna hitam, apply, oke. Nah, setelah itu di sini kita bakal buat keterangan petanya dengan cara pertama input logo dulu, itu ke menu insert, habis itu ke picture. Ini disesuaikan aja. Nah, saya itu nggak buat teks sih, keterangan jurusan teknik lingkungan. Setelah itu simbolnya jangan lupa diganti. Size-nya 12 atau 14 ya. Ganti size-nya 12, terus masnya halo, oke. Di bold, jangan lupa, oke, apply, oke. Enggak halo. Nah, habis itu kita bakal buat garis pembatasnya dengan line, habis itu dibuat aja di bawahnya. Di sini bakal buat keterangan peta penggunaan lahan. Sama tidak kan. Di kan 14. Misalnya bakal buat keterangan, di situ salah harusnya di sini. Dan untuk salah itu bisa klik insert. Oh, salah, ada tanda salah. Nol tahu. Hasil 3 ke, oke. Ukurannya menyesuaikan. Nah, itu bisa karena itu saya masih not, ini kita ganti jadi utara dulu. Jadi masnya halo.
Terus scale text, pilih yang kedua, properties. Setelah itu pilih absolute, apply, oke. Ini ukurannya disesuaikan aja. Habis itu kita bakal nambah skala batang dengan scale bar. Pilih yang scale 2, properties. Scale unitsnya ke division efficient values, unit kilometer. Ini karena 130.000, jadi aku ganti jadi 0,3. Apply, oke. Nah, setelah selesai, di sini bakal input nama pembuat peta. Cara teks. Tapi kalau petanya, bakal ya. Kurang kali nanti. Dan Roman, 12, buat. Yang 14 berarti. Itu berapa sih? Oh, tulisan itu cuma 12. Apply, oke. Itu tambahin lagi. Tuh, ini. Habis itu kita bakal tambah keterangan yang ke insert ke agent. Di sini bisa hapus yang tadi kita pakai di desa abangnya bilangnya sama administrasinya, lalu di next. Nah, ini kita ganti jadi keterangan Times New Roman, size-nya itu 12. Next, 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 finish. Nah, di sini aku bakal ngerapin keterangannya dulu. Untuk urutannya itu ada titik, garis, baru pengenaan. Kita buat kontur. Ini kita bakal ngebuat si eh, sungai dengan cara klik freehand. Ini buat simbol sungai. Jangan lupa diganti warnanya ke lapis lazuli. Nah, setelah itu kita bakal mindahin si keterangan semak, sawah, pemukiman, dan lain-lainnya ke sini. Baru sadar kalau belum ganti simbol. Di sini aku ganti simbol dulu dari permukiman ke di arti sosial budaya. Klik OK, terus selanjutnya untuk semak itu di semak belukar, terus sawah, untuk ladang, sama yang terakhir. Nah, selesai. Nah, ini karena tadi legend yang kita input salah, ini bisa dihapus saja. Terus dilihat. Nah, selanjutnya kita akan insert lagi ke legend, habis itu pilih yang eh, pemukiman, semak, dan lainnya. Di next, back dulu. Ini colornya hitam, size 12, fontnya Times New Roman. Next, finish. Nah, udah kayak gini, ini bisa dipindah dulu bentar. Aduh, salah pindah. Nah, ini di convert to grafik dulu, di ungroup, baru dipindahin ke kolom sini, kolom keterangan maksudnya. Tangga depan. HMZAY. Nah, itu di sini kita bakal nambahin sumber. Kecil nggak kelihatan. Jangan lupa simbolnya diganti.
peta RBI. Di sini ada sistem koordinat peta. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya kita bakal buat yang terakhir, yaitu buat inset. Dan juga tulisannya jadi inset, kedua, apply, oke. Terus ini di bagian petanya. Nah, ini bisa diklik kanan, terus ke properties. Masuk ke new grid, measure grid, next. Terus ini yang trik, style diubah ke warna merah. Warna merah. Oke, terus ini next lagi, next, next, finish, terus ke properties. Ini access dan label bisa ditentang semua, jangan lupa fontnya diganti Times New Roman, size-nya menyesuaikan aja di 6. Terus additional properties, jangan lupa diganti juga, sama number formatnya di nolin. Oke, oke, apply, oke, apply, oke. Nah, karena udah kayak gini, ini kita bisa nambahin tulisan MT dan MU lagi, sama kayak cara sebelumnya, kita teks, terus tambahin di sininya MT. Terus lakuin displaynya. Nah, setelah udah selesai kita nambahin MMT, garis MTMU, teks MTMU, ini aku bakal ngebuat grid dari peta eh, inset. Nah, kalau ini sesuaiin aja. Pakai ke menu rectangle lagi, dimasukin. Untuk tuh klik kanan properties, fill color, no color, sama blend colornya hitam. Nah, setelah itu di sini kita bakal nambahin lagi sih skala batangnya. Saya pakai scale bar. Yang kedua, properties. Terus ini ganti diffusion values, kilometers, simbolnya km. Terus ini ganti sama 4 juta bagi 100.000 40. Apply, oke. Oke. Ini kalian tinggal menyesuaikan aja. Nah, setelah selesai input insertnya, insert, inset. Nah, ini loadingnya lama sekali. Kalau di PT bakal jadi kayak gini. Ini bisa kita save dengan file, terus ke export data, export map. Ini cara 5 sih, sebenarnya peta, penggunaan lahan file PDF, lalu save. Selesai.